أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, sholat hajat termasuk sholat sunnah mutlak yang boleh dikerjakan baik di malam hari atau siang hari. Nah, lalu kapan waktu terbaik dan paling utama mengerjakan sholat hajat di siang hari? Simak jawaban dan penjelasannya dalam video kami berikut ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kapan kita boleh mengerjakan sholat hajat di siang hari? Jawabnya, kita boleh mengerjakan sholat hajat di siang hari, di waktu kapan saja atau jam berapa saja. Demikian ini karena sholat hajat termasuk sholat sunnah mutlak yang waktu pengerjaannya tidak dikaitkan oleh waktu. Imam Nawawi dalam Nihayatuz Zain berkata, adapun sholat sunnah yang tujuannya bisa berhasil dengan setiap sholat, maka seperti sholat mutlak, sebagaimana sholat tahiyatul masjid, sholat 2 rakaat wudhu, sholat ihram, sholat istikharah, sholat tawaf, sholat hajat, sholat sunnah zawal, sholat ghaflah antara maghrib dan isya, dan sholat di rumahnya. Hanya saja ada 4 waktu di siang hari yang kita dilarang atau tidak boleh mengerjakan sholat hajat di waktu ini, yakni 1. Waktu setelah sholat subuh sampai terbit matahari. 2. Waktu terbit matahari sampai naik sekitar 1 anak panah. 3. Waktu matahari tepat berada di atas kepala sampai masuk waktu duhur. 4. Waktu matahari berwarna kekuningan hingga terbenamnya matahari. 5. Waktu setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adillatuhu menjelaskan, disyariatkan mengerjakan sholat sunnah mutlak di keseluruhan malam dan di siang hari, selain waktu-waktu yang dilarang sholat sunnah. Jadi, silahkan kita boleh pilih mau mengerjakan sholat hajat di waktu atau jam berapa saja yang kita suka. Boleh di awal siang atau waktu duha, antara jam 7 sampai 11.30. Boleh di tengah siang atau waktu duhur, antara jam 12 lebih 5 menit sampai jam 15. Atau boleh di akhir siang atau waktu asar, antara jam 15 sampai jam 17 lebih 15. Lalu kapan waktu terbaik mengerjakan sholat hajat di siang hari? Waktu terbaik dan paling utama mengerjakan sholat hajat di siang hari adalah waktu zawal atau awal waktu duhur, yakni waktu ketika matahari tergelincir atau condong ke arah barat setelah ia berada tepat di tengah langit. Waktu zawal ini bisa kita ketahui dengan melihat bayangan benda. Apabila bayangan benda sudah terlihat berada di arah timur, berarti waktu zawal sudah tiba. Namun jika bayangannya masih terlihat di arah barat atau belum terlihat sama sekali, maka waktu zawal belum masuk. Syekh Khatib Asy-Syarbini dalam Mughnil Muhtaj menjelaskan, waktu zawal adalah condongnya matahari dari pertengahan langit ke arah barat, di mana peristiwa sampainya matahari ke pertengahan langit dinamai kondisi istiwa.
Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam Fathul Qorib menerangkan, condongnya matahari tersebut diketahui dengan berpindahnya bayangan ke arah timur setelah mencapai penghabisan terpendek, yaitu ketika matahari mencapai puncak yang tertinggi. Waktu zawal ini menjadi waktu yang terbaik dan paling utama, sebab pintu-pintu langit terbuka di saat itu, yang menandakan diterimanya amal-amal solih dan dikabulkannya doa-doa. Diterangkan dalam hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengerjakan 4 rakaat ketika tergelincirnya matahari. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, engkau selalu mengerjakan 4 rakaat tersebut ketika tergelincirnya matahari? Beliau menjawab, sesungguhnya pintu-pintu langit dibuka ketika tergelincirnya matahari. Ia tidak ditutup sampai dilaksanakan sholat zuhur. Maka aku senang dinaikkan amalan baikku pada waktu tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 4 rakaat sebelum zuhur yang tidak ada salam di dalamnya dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Jarir, dan Ibnu Huzaimah. Al-Azim Abadi dalam Aunul Ma'bud menjelaskan, ia adalah kiasan dari baiknya penerimaan dan cepatnya sampai kepada Allah. Waktu zawal ini juga menjadi waktu yang mustajab, di mana ia sebanding keutamaannya dengan waktu sahar yang istimewa. Diterangkan dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 4 rakaat sebelum zuhur terhitung seumpamanya dari sholat di waktu sahar. Tidak ada sesuatu pun kecuali ia bertasbih kepada Allah di saat itu. Hadis riwayat Tirmidzi dan Baihaqi. Disebutkan dalam hadis dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang membandingi sholat malam kecuali 4 rakaat sebelum zuhur. Hadis riwayat Al-Hakim dan Dailami. Al-Mubarakfuri dalam Mir'atul Mafatih menjelaskan, rahasia dari ini adalah, dan Allah Ta'ala yang Maha Tahu, bahwa pertengahan siang itu membandingi pertengahan malam, dan bahwa pintu-pintu langit terbuka dan didapati turunnya Tuhan setelah pertengahan malam. Maka keduanya adalah waktu dekat dengan Allah dan kasih sayang. Di sini terbuka pintu-pintu langit dan di sini turunnya Tuhan Tabaraka wa Ta'ala ke langit dunia. Malah Ali Al-Qori dalam Mirqatul Mafatih berkata, artinya ia membandingi 4 rakaat di waktu fajar dari sholat sunnah dan sholat fardu, karena bersesuaiannya orang yang sholat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, mereka para sahabat tidak membandingkan sesuatu dari sholat siang dengan sholat malam, kecuali 4 rakaat sebelum zuhur. Sungguh mereka berpendapat bahwa ia adalah sama kedudukannya dengan sholat di malam hari. Jam berapa tepatnya waktu zawal ini tiba? Dalam ukuran jam, jika mengacu pada jam waktu Indonesia bagian timur, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian barat, maka waktu zawal ini jatuhnya tidak sama di setiap daerah, sebab setiap daerah memiliki waktu sholat yang berbeda-beda. Misalnya di daerah Surabaya, waktu zawal atau awal waktu zuhur jatuh pada jam 11 lebih 39 menit. Sedangkan di daerah Jakarta, waktu zawal atau awal waktu zuhur jatuh pada jam 12 lebih 7 menit. Oleh karena itu, lebih tepatnya silahkan bisa melihat jadwal waktu sholat setempat. Di masa sekarang, banyak aplikasi yang menyediakan jadwal waktu sholat secara akurat di seluruh Indonesia, sehingga memudahkan setiap orang untuk mengetahui batas waktu sholat secara akurat.